Ya, selamat pagi untuk anak-anak sekalian. Kita berjumpa kembali dalam video pembelajaran online. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan materi kita. Nah, sebelumnya kita sudah belajar materi kita tentang prakarya dan kita pun sudah membuat hasil karya kita. Salah satu hasil karya yang kita buat adalah membuat bentuk-bentuk seperti bentuk hewan, contohnya gajah, kemudian burung, kemudian bentuk wajah manusia yang bahannya terbuat dari batu. Itu sudah kami buat dan hampir keseluruhan sudah selesai. Nah, di sini di pembelajaran materi ini kita akan bahas materi selanjutnya. Tapi sebelumnya saat ini virus corona lagi merajalela di semua kalangan, khususnya di Indonesia, di seluruh belahan dunia, khususnya di Indonesia. Nah, untuk anak-anak Bapak ya, ingat, ini peringatan dan ini sudah mendunia dan jangan sampai kamu menjadi korban ya. Virus corona ini sangat berbahaya dan bisa membuat nyawa kamu ataupun nyawa orang yang kamu cintai hilang ya. Kenapa bisa seperti itu? Saat ini virus corona ini sangat-sangat mengerikan, dimana ya kamu tahu sendiri ya, di tingkat Indonesia virus corona ini sudah sampai hampir mencapai 1000. Nah, jadi untuk anak-anak Bapak ya dimohonkan ya agar selalu tetap stay di rumah, cuci tangannya, kemudian pakai hand sanitizer ya, sampai benar-benar itu memang sudah bisa membuat kamu higienis. Nah, kemudian setelah itu jangan berkeliaran kemana-mana ya. Ingat, jaga kesehatan, ikuti aturan himbauan dari guru, orang tuamu dan juga tim kesehatan. Oke, kita akan lanjut materi kita tentang PKWU. Nah, berbicara tentang PKWU untuk anak-anak saya, anak Bapak sekalian, kemarin kita sudah membahas tentang bahan dan juga alat-alat untuk membuat PKWU. Nah, di sini akan kita bahas lebih spesifik lagi tentang alat dan bahan dalam proses pembuatan. Supaya lebih lanjut, bisa kamu lihat di tampilan PowerPoint berikut ini. Sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk daun ruang. Nah, di sini kita akan membuat prakarya dari bahan limbah. Nah, untuk PKW kita di sini kita membuat dari bahan limbah atau disebut dengan bahan bekas. Bisa kamu lihat bagaimana prosesnya. Ini tidak jauh berbeda dengan proses-proses yang sudah pernah kita sebut sebelumnya. Jadi kamu hanya mengikuti saja, selebihnya tinggal jalankan. Tidak jauh berbeda, tinggal pelaksanaan saja. Ini hanya prosedurnya saja. Ya, oke. Yang pertama itu ada aneka produk kerajinan, kemudian manfaat kerajinan, potensi kerajinan, kemudian perencanaan produksi, alat dan bahan, kemudian proses produksi, dan terakhir adalah pengemasan produk. Ya, pastinya ini adalah langkah-langkah agar suatu produk itu menghasilkan suatu produk yang bagus. Harus memiliki prosedur yang memang sudah sesuai dengan ketentuan, ataupun kalau bisa dibilang SOP. Tidak mungkin kita langsung dalam proses langsung jadi pengemasan. Pastinya produknya tidak akan bagus. Pasti ada dia dulu manfaatnya itu kemana, potensi bagaimana, terus kita buat perencanaan produksi bagaimana, itu pasti ada. Dan paling utama kemudian alat dan bahannya. Oke, kita akan bahas lebih lengkapnya. Oke, aneka produk kerajinan. Ya, kamu tahu ya aneka produk kerajinan ini sangat banyak ya. Bisa itu dari bunga kering, tempurung kelapa, kemudian botol kaca, botol plastik ya. Selain daripada ini ada lagi juga seperti dari sapu hidup ataupun dari bekas-bekas serpian sampah atau misalnya serpian benda-benda yang sudah tidak terpakai lagi. Itu bisa digunakan juga sebagai bahan olahan limbah untuk dijadikan sebagai prakarya ataupun hasil karya
Ya, bisa kamu lihat seperti bunga kering, tempurung kelapa, limbah kayu, limbah akar bambu, tulang ikan, kulit kerang, botol plastik, gabus, karet ban, kaleng, botol kaca, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi, bukan cuma ini saja. Ya, bukan cuma ini, masih banyak lagi. Contohnya seperti yang Mbak bilang tadi, serpian-serpian dari kayu ataupun serpian dari barang-barang elektronik itu pun bisa digunakan sebagai bahan hasil karya. Ya, oke, lanjut. Oke, di sini kita lihat selanjutnya adalah manfaat kerajinan. Nah, manfaat kerajinan ini ya terbagi dua. Ya, artinya gini, produk yang kita hasilkan ini memiliki manfaat, bukan hanya sekedar hasil olahan udah jadi, pasti memiliki manfaat. Apa saja manfaatnya? Yang pertama itu adalah sebagai benda pakai. Ya, namanya benda pakai, berarti yang kita kenakan, yang kita pakai sehari-harinya. Ya, kamu tahu juga ya, mungkin di daerah-daerah seperti di Bali, kemudian di Jawa, apalagi khususnya di Sumatera Utara, itu kerajinan tangan yang sering dipakai khususnya di Sumatera Utara itu adalah seperti kita bisa bilang kerajinan seperti ulos. Ulos itu adalah tradisional, tapi bahan dasar itu kamu tahu itu bahan dasarnya terdiri dari beberapa benang. Nah, benang itu terbuat dari mana? Kemudian contohnya di Tanjung Balai dulu ya, yang biasa dipakai itu adalah dari kerang. Nah, dari kerang itu banyak yang bisa dibuat. Contohnya hiasan seperti vas bunga, kemudian hiasan seperti gantungan kunci, ataupun hiasan seperti untuk taplak meja. Ya, masih banyak. Itu disebut dengan benda pakai. Jadi kerajinan ini, hasil karya ini bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari ataupun untuk kebutuhan sehari-hari. Itu namanya hasil karya yang memang memiliki nilai pakai. Oke, kemudian dua, benda hias. Nah, tadi kan udah Bapak sebutkan tadi benda hias seperti tadi taplak meja, ataupun misalnya tempat abu rokok, kemudian gantungan ya. Jadi perbedaannya sangat beda kalau benda pakai dengan benda hias. Benda pakai namanya benda pakai, berarti kita kenakan ya. Jadi seperti yang Bapak bilang tadi, ulos itu merupakan hasil karya juga ya, ditenun sehingga bisa dipakai. Kemudian sedangkan yang hias adalah seperti tadi Bapak sebutkan tadi, kerang. Oke, lanjut. Potensi kerajinan. Nah, potensi kerajinan ini terdapat beberapa macam ya. Ada seperti di daerah pesisir pantai, kemudian daerah pegunungan, kemudian daerah pertanian, dan daerah perkotaan. Nah, maksudnya potensi kerajinan ini tidak harus dari daerah masing-masing ataupun daerah kota, tapi bisa dari berbagai daerah. Maksudnya bisa itu didapat dari daerah pegunungan. Apa yang di daerah pegunungan ini contohnya kita bisa dapat misalnya bahan-bahannya seperti dari batu, atau misalnya dari daerah pegunungan ini benda-benda yang memang bisa dijadikan untuk hasil karya. Kemudian misalnya dari daerah pesisir pantai tadi, ini seperti dari kerang ya, contohnya itu bisa digunakan. Kemudian daerah pertanian juga ya, itu pun bisa digunakan potensi pertaniannya juga. Kemudian daerah perkotaan. Oke, perencanaan produksi. Perencanaan produksi ini terbagi menjadi dua. Ya, yang pertama itu kita menentukan bahan, yang kedua baru kita menentukan teknik. Menentukan bahan maksudnya kita harus memiliki bahan-bahan yang kita gunakan. Ya, apa saja bahannya dalam proses pengolahan hasil karya tersebut. Kemudian yang kedua adalah menentukan teknik. Nah, menggunakan teknik misalnya suatu barang ataupun suatu bahan yang memiliki perlengkapan, kita harus tahu bagaimana cara dan pembuatannya. Nggak mungkin sudah ada bahan kita nggak tahu membuat apa. Pastinya kita harus sudah ada bahan, kita tujuan kita udah tahu kita membuat apa ini. Pastinya dua caranya adalah perencanaan yang harus dilakukan dalam membuat suatu hasil karya juga. Oke, alat dan bahan. Nah, biasanya untuk alat dan bahan ini seperti alat-alat kantor ya.
Itu biasanya digunakan dalam pembuatan hasil karya. Mungkin kalau misalnya ini untuk hasil karya yang memang terjangkau. Ya kalau misalnya untuk seperti hasil karya barusan kita buat dari batu, nggak mungkin pakai. Ya ini juga pakai ini karena kita harus membentuk dulu ya. Pastinya di mana-mana pun kita memakai alat-alat kantor ini untuk pendamping dalam alat dan bahan kita. Kemudian yang kedua adalah bahan-bahan dari bahan bekas, ya. Bahan bekas seperti tadi sudah disebutkan tadi, misalnya dari kardus ataupun misalnya dari botol plastik ataupun dari serpian-serpian barang rongsokan, itu merupakan bahan-bahannya. Berarti kita harus memiliki dua. Yang pertama tadi adalah alat tulis kantor, kemudian yang kedua adalah bahannya. Itu yang kita gunakan dalam menggunakan hasil prakarya kita dalam alat dan bahan yang dibutuhkan. Oke, next. Proses produksi, ya. Ini adalah proses jalur kita melakukan suatu hasil karya yang menghasilkan suatu produk yang ingin kita ciptakan. Yang pertama, kita mulai dengan alat pendukung, ya. Kemudian perancangan produk, ya. Kemudian keselamatan kerja. Kemudian membuat pola, membuat motif, membuat hiasan, pengecetan, penggabungan hiasan, dan terakhir adalah hasil akhir, ya. Dan ini tinggal siap pakai, ya. Jadi kalau udah selesai dari proses pembuatan ini hingga sampai penggabungan hiasan ini, ya, ini merupakan hasil proses produksinya hingga nantinya siap untuk dipakai. Oke, selanjutnya pengemasan produk. Nah, ketika sudah kita melakukan semua produk tadi, mulai dari yang pertama tadi menyiapkan alat bahan, perencanaan, kemudian membuat namanya alat ataupun misalnya alat depannya apa, pastinya kita juga harus mengemasnya, ya. Pengemasan produk ini tidak boleh sembarang, ya. Pastinya harus memiliki beberapa tahap di mana dalam pengemasan barang ini, ya. Intinya barang ini kamu ingin kemas, pastinya barang itu harus dibuat semenarik mungkin, ya. Dibuat sebagus mungkin, entah dalam bentuk warna ataupun dalam bentuk pengemasannya, bungkusannya itu harus menarik agar nanti produk yang akan dipasarkan itu membuat orang menjadi semakin tergiur ataupun tertarik. Oke, berikut ini Bapak akan jelaskan step by step. Yang pertama adalah kemasan harus menarik, ya. Kemasan harus menarik. Kemasan ini pastinya dia harus menarik. Bagaimana supaya menarik? Yang pertama, pemilihan warna. Warna sangat menentukan dalam kemasan yang kita buat. Artinya kalau konten atau isi, ya. Artinya setelah dilihat dari kemasan sudah tertarik, pastinya berpikir dalam isinya itu pasti bagus, ya. Kemudian isi itu harus kita memang buat sebagus mungkin seperti yang tadi. Kalau kita buat bagus, nah kita harus kemas. Kemudian isinya tadi harus bagus juga. Nah, itulah yang akan kita pasarkan. Dan yang terakhir, transportasi, mobilitas untuk transportasi. Artinya ketika barang ini akan kita jual ataupun kita akan siap untuk kita jual, ya, pastinya ingat ini akan digunakan menggunakan alat transportasi. Usahakan ketika menggunakan alat transportasi ini, ya, barang tersebut tidak penyet ataupun dalam keadaan rusak. Artinya harus memang bisa mengkondisikan. Kalau dia kondisi dalam mobil, dalam sepeda motor, bagaimana proses pengemasannya, itu harus memahami. Bukan asal sembarang kemas sudah siap jadi tidak. Ini harus memiliki prosedur tadi pengemasan. Ya, kalau barang ini mau dikirim ke menggunakan mobil, ya harus bagaimana. Kalau dalam bentuk kendaraan sepeda motor bagaimana. Jadi memang kita harus menjangkau sampai ke situ agar produk kita udah sampai ke tujuan dalam keadaan baik dan sempurna. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan untuk materi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata kalimat Bapak yang salah, ya. Untuk selanjutnya akan ada penugasan untuk anak-anak Bapak, ya, untuk materi kita hari ini. Cukup sekian bisa Bapak sampaikan.
sekali lagi untuk anak-anak Bapak ya, ingat jaga selalu kesehatan, hindari namanya berkumpul ya dengan orang-orang di sekitarmu, karena sampai saat ini virus masih menyebar kemana-mana ya. Ikuti arahan dan bimbingan dari gurumu, orang tuamu, dan juga tim kesehatan ya. Untuk anak-anak Bapak, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi.